ujian, kemudian kamu tuh nggak sabar, kamu ngeluh, kamu protes, kamu curhat ke semua orang, maka itu berarti ujian yang merupakan hukuman. Tapi kalau kamu itu terkena ujian dan kamu tuh sabar, kamu nggak ngeluh, kemudian kamu juga nggak protes sama Allah, maka itu berarti ujian, bahkan kamu ridho terhadap ketentuan Allah, maka itu ujian bisa jadi bukan tanda kemarahan Allah, akan tapi ujian itu adalah tanda Allah cinta kepada Anda. Allah ingin menghapuskan dosa Anda, atau Allah Subhanahu wa taala ingin menaikkan derajat Anda di sisinya. Itu adalah hakikat daripada ujian. Adapun yang berkaitan dengan masalah musibah, tadi kita telah mengkaji dari kitabnya Imam Malik. Imam Malik itu punya kitab hadis yang sangat populer, yaitu Al-Muwatta, yang terkenal sekali. Mas Farel, ini ada keterangan-keterangan yang juga kita tulis di sini dari apa yang disampaikan oleh Imam Malik. Imam Malik itu dalam kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang menjadi rujukan fikih madhab Maliki, beliau ada satu bab judulnya Jami'ul Hisbah fil Musibah, yaitu meraih pahala ketika terjadinya musibah. Meraih pahala ketika terjadinya musibah. Nah, musibah itu apa? Kullu ma yu'dil insan fahuwa musibah. Apapun yang mengganggu seseorang, maka itu berarti satu musibah. Bahkan pernah Nabi Muhammad SAW ketika lampunya di kamar itu mati, Nabi mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak, saya kaget, ya Rasulullah, lampu mati kok innalillahi wa inna ilaihi rajiun, istirja. Kenapa? Nabi, apapun juga yang tidak menyenangkan, yang mengganggu, maka itu adalah musibah. Dan hisbah itu adalah rasa sabar ketika menghadapi musibah karena mengingat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ada satu keterangan dari ulama dalam kitab Thariqul Hijratain. Ulama itu mengatakan caranya agar orang itu bisa bersabar ketika mendapatkan musibah itu gimana? Ulama tadi itu mengatakan begini. Yang pertama, kamu harus sadar bahwasanya musibah itu adalah takdir Allah. Dan tidak bisa kamu hindari. Jadi nggak ada seandainya itu ucapan-ucapannya nggak berguna. Seandainya saya begini saya nggak akan lah. Itu ucapannya nggak berguna. Ambil pelajaran, selesai. Lau walim wa kaifa qawlu dzil hamad ya'tarid Allah alladzi khalaq. Tahbibatul Haddad, ucapan seandainya, seumpamanya dan lain sebagainya, itu ucapan orang yang bodoh, mau menentang Allah yang menciptakan. Sudah ditakdirkan sama ya, musibah yang kita terima dan sebuah kita nggak kena ujian ya. Tapi sampai kita tuh diuji, atau kita yang pernah diuji kemarin-kemarin, itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam musibah itu terdapat sekian banyak hisbah, sarana untuk kita mendapatkan pahala. Dengan sabar kita akan mendapatkan kebersamaan dengan Allah, innallaha ma'as sabirin. Dengan sabar kita akan mendapatkan pahala bighairi hisab. Itu yang terjadi di dalam satu musibah. Begitu. Tapi kalau kamu lihat apa yang ada dalam balik musibah ini, maka kamu akan sadar bahwasanya itu bukan satu hal yang buruk. Ketika musibahmu itu akhirnya berujung dengan kamu mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nih saya kasih contoh. Ada orang kehilangan motor, itu musibah atau bukan itu? Musibah. Tapi setelah kehilangan motor, habis itu dia dapat ganti motor 2. Lah, musibah apa bukan? Ya ketika kehilangannya musibah, ketika dapat ganti, ya jadi musibah itu nggak sama itu diartikan ini akan negatif. Enggak. Kalau kamu sabar tuh ada rahasia-rahasia di balik itu semuanya. Di balik itu semuanya. Tapi tanyanya apa? Ya ayah tasiba fi kulli musibatin. Ya kamu ihtisab, kamu berusaha sabar, mencari pahala, ikhlas di dalam setiap apa yang dialami daripada hal yang kurang menyenangkan tersebut. Nah,
Nah, Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, beliau mengatakan, mengutip riwayat dari Abdurrahman bin Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Rasulullah SAW bersabda, liyu'azzil muslimina fi masaibihim al-musibatu bi. Nabi SAW, beliau bersabda, hendaknya setiap orang muslim yang mendapatkan musibah, maka dia berusaha untuk sabar dengan mengingat bahwasanya mereka itu sudah kena musibah, yaitu dengan tidak adanya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita itu pernah mengalami satu hal, yaitu kita ditinggal oleh Rasulullah SAW, yang mana selama beliau ada itu datang khabar dari langit, itu khabar dari Allah ya, bukan dari Allah di langit. Kemudian setelah itu rahmatnya luar biasa, petunjuk untuk kita semuanya. Ini kehilangan Nabi Muhammad itu musibah yang luar biasa. Dan musibah yang ada saat ini nggak ada bandingannya dengan ketika kita tidak bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Terlebih lagi kalau kita mau membandingkan apa yang kita alami dan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad, ya Allah, nggak ada apa-apanya ini yang kita alami nih dengan yang dialami oleh Rasulullah, nggak ada apa-apanya. Anda yang kehilangan harta, Nabi Muhammad kehilangan segalanya. Nabi pernah kehilangan anaknya, wafat istrinya, dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang luar biasa. Nah, jadi hisbah fil musibah, jadi meraih pahala, mengungkap hikmah di balik musibah, itu bab yang ada dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik. Kemudian juga diriwayatkan pula yang terjadi dengan Ummu Salamah dan istri Nabi SAW, beliau meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan, man asabathu musibatun, barang siapa yang terkena musibah, faqala kama amarallah, maka dia berkata sebagaimana apa yang diperintah oleh Allah. Apa yang diperintah oleh Allah kalau orang kena musibah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berdoa apa? Allahumma ujurni fi musibati wa aqibni khairan minha. Nah, ini riwayat doanya ini macam-macam. Ada Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Tapi intinya sama, ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku dan berikanlah aku ganti yang lebih baik. Illa fa'alallahu dzalika, kecuali Allah pasti akan melakukan itu kepada dirinya. Allah akan memberikan pahala dalam musibahnya dan Allah akan menggantinya dengan kebaikan. Pasti. Jadi orang yang kena musibah kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa aqibni bisa wa akhlifni khairan minha, itu pasti akan Allah ganti dengan yang lebih baik dan Allah akan memberikan pahala atas kesabarannya dia menghadapi musibah. Pasti. Nah, Ummu Salamah itu ketika ditinggal wafat oleh Abu Salamah itu orang yang soleh luar biasa, saudara susunya Nabi. Ummu Salamah itu putranya Barrah binti Abdul Muttalib. Berarti masih saudara dengan Nabi Muhammad SAW. Pernah disusui juga oleh Thuwaibah al-Aslamiyah, orang yang menyusui Nabi, jadi saudara susunya Rasulullah SAW. Orang yang terkenal soleh. Abu Salamah meninggal dunia. Ummu Salamah ketika doa, ya Rabb, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik. Siapa yang lebih baik dibandingkan Abu Salamah? Anda tahu siapa gantinya? Setelah masa iddahnya selesai, Ummu Salamah dilamar oleh seseorang, gantinya Abu Salamah. Siapakah dia? Rasulullah SAW. Nah, jadi berarti bagi Ummu Salamah ketika kehilangan suami sampai akhirnya beliau jadi istri Rasulullah, itu musibah atau bukan? Ya kan ada hikmah di balik musibah gitu. Ada juga dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik, suatu ketika Qasim bin Muhammad ini cucunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tadi kita lihat di syarahnya. Beliau ketika istrinya wafat, kedatangan seorang tamu, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurzi, datang kemudian takziah. Setelah itu menyampaikan, di Bani Israel itu ada seseorang, rajulun faqihun alimun abidun mujtahidun, seorang yang faqih, pakar agama, alim, orang yang berilmu, abid, ahli ibadah, mujtahid, orang yang sungguh-sungguh. Wa kanat lahu imra'atun, dia punya seorang istri,
wa kana biha mu'jaban laha muhibban. Kagum dan cinta sama istrinya itu luar biasa. Istrinya meninggal dunia, muka dia sedihnya luar biasa, sampai akhirnya dia mengurung diri di rumah, wa ghallaqa ala nafsi, dia tutup pintu rumahnya dan gak mau ketemu sama orang sama sekali. Dan tidak boleh ada yang mendatangi dia sama sekali, tidak boleh ada yang ketemu sama dia sama sekali. Itu cuma satu orang yang biasa melayani diajak gitu aja. Sampai hari kisahnya didengar oleh satu orang perempuan. Orang dengar kisahnya, saya itu mendatangi yang jaga pintu, bilang, saya ada hajat sama dia, saya mau minta fatwa. Dan tidak bisa saya itu minta fatwa kecuali saya harus ketemu dengan dia. Pertama, nggak mau ini orang yang soleh Bani Israil ini nggak mau. Sampai akhirnya terus ditunggu sampai akhirnya ya udah dah, kalau dia mau nunggu, ya, akhirnya dipertemukan. Kemudian saya itu perempuan tadi bilang, saya datang ke sini mau minta fatwa. Apa fatwanya? Gini, jadi saya itu minjem perhiasan ke tetangga saya pakai, saya senang, lama loh saya pinjam. Tiba-tiba dia minta perhiasan itu, kira-kira saya kembalikan enggak? Kata Halim tadi, nah wallahi, ya demi Allah ente kamu kembalikan. Loh, kan sudah saya pakai lama, saya kembalikan enggak? Ya dia lebih berhak loh, dia yang punya kok, dia kan menjamin ke kamu. Udah saya tuh saja begitu, kata perempuan tadi, yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Hei Syekh, apakah kamu mau bersedih atas sesuatu yang Allah pinjamkan kepada kamu? Benar Allah ngambil lagi dari kamu. Setelah itu pergi nih perempuan. Saya paham, oh benar perempuan ini, istriku kan pinjaman dari Allah, diambil lagi, ya udah. Akhirnya saya itu langsung buka pintu, ketemu lagi seperti biasa. Karena sini wa nafa'ahu Allah biqauliha, dan Allah SWT memberikan manfaat dengan ucapannya perempuan tadi. Nah, ya di Syarah Zarqani ala Muwatta Imam Malik mengomentari hadis ini mengatakan, sealim apapun orang tuh gak boleh berhenti belajar. Kadang-kadang dia tuh mendapatkan pencerahan dari orang yang levelnya di bawahnya dia. Al-Fadhil yang tinggi, yang utama, itu kadang-kadang ditolong sama Al-Mafdhul yang derajatnya di bawahnya. Itu komentar daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta ini. Jadi apapun yang terjadi kan sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mampu memberikan yang lebih baik. Dan tadi Nabi Muhammad SAW mengajarkan, kalau kamu kena musibah, ingatlah kamu tuh udah kehilangan aku tuh udah musibah. Kamu kehilangan apapun juga Allah bisa ngasih ganti, tapi kalau kehilangan Nabi Muhammad, siapa yang bisa ngasih ganti? Gak ada gantinya. Nah, makanya lewat ini, makanya kita semuanya harus jadi orang yang bijaksana. Yang bijaksana di dalam mengarungi kehidupan ini, bahwasanya apapun yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita itu adalah satu hal yang merupakan kebaikan. Bagaimana juga ada hadis Nabi SAW, beliau bersabda, ya hadis riwayat Sahih Ibn Hibban, ajaban li amril mu'min. Saya mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan-urusannya kaum mukminin ini. Kenapa? Semua urusannya itu bagus. In asabathu sarra syakara. Kalau dia dapat sesuatu yang menyenangkan, dia syukur. Wa in asabathu dharra sabara. Kalau dia dapat musibah, dia sabar. Wa kana khairullah, dan itu adalah yang terbaik bagi dia. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak akan diberikan kepada siapapun juga kecuali hanya untuk orang yang beriman. Intinya daripada kajian kita di malam hari yang penuh dengan berkah ini, musibah, sesuatu yang gak menyenangkan, itu jangan dimaknai adalah satu hukuman dari Allah atau satu kiamat kecil dalam kehidupan kita. Enggak. Ketika orang itu bisa hisbah, bisa sabar, dan bertujuan untuk mencari pahala,
maka musibah itu akan berubah menjadi satu kenikmatan, dan dia insya Allah Allah akan izinkan memahami apa yang Allah simpan di dalam musibah yang terjadi tersebut daripada manfaat-manfaat, faedah-faedah, dan akhirnya dia akan mendapatkan hasil akhir yang terbaik dan anugerah yang tidak terputus karena kesabarannya dia di dalam menerima apa yang Allah takdirkan. Kalau Allah mentakdirkan banyak kebaikan dalam diri kita, maka kita harus banyak bersyukur. Itu adalah urusan orang mukmin seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, Rabbul Arsy, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tetap layak kita puji di dalam semua takdirnya yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Gak ada kata untuk menghadapi apapun juga kecuali Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur sama Allah. Dan ketika kita terkena hal yang tidak menyenangkan, jangan lupa ucapan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa basyirus sabirin, dan kabar gembira untuk orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar? Orang yang kalau kena musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang akan dia dapatkan? Wa basyirus sabirin, kabar gembira. Kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Itulah